Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, nomor absen 31 dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Ihsan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Tidak lupa selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan manfaatnya petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ihsan. Subhanallah, demikian agung agama ini yang memerintahkan agar penganutnya berbuat kebaikan atau ihsan dalam segala hal dan terhadap segala sesuatu, manusia, binatang, dan hal-hal lainnya. Islam sangat antusias untuk mengajak manusia agar melakukan semua jenis kebaikan dan melarang mereka untuk melakukan semua jenis kejahatan. Allah Ta'ala telah mewajibkan agar berbuat ihsan atau kebaikan dalam setiap hal dan menjadikannya sebagai suatu prinsip dari beberapa prinsip yang diserukannya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat ihsan atau kebaikan. Surat An-Nahl ayat 90. Tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah ihsan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bila seseorang menghimpun hati dan perasaannya ketika sedang melakukan ibadah dan merasakan bahwa Allah melihatnya, maka akan tercapailah tingkatan yang paling tinggi dalam agama tersebut. Tingkatan ihsan paling tinggi terhadap manusia adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menjalankan hak-hak keduanya, baik berupa ucapan, perbuatan, harta maupun hal lainnya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya, dan agar berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 23. Berbuat ihsan kepada seluruh manusia, mulai dari terhadap orang-orang yang memiliki hubungan terdekat, yang memiliki ikatan rahim ataupun para tetangga, yaitu dengan cara memberikan hak-hak mereka, mengunjungi, bertanya tentang kondisi mereka, memberikan hadiah, mengasihi anak-anak kecil mereka, bersedekah kepada para kaum fakir mereka, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhajat di kalangan mereka, dan sebagainya. Kemudian juga terhadap semua kaum muslimin. Berbuat ihsan kepada orang-orang kafir dengan cara mendakwahi mereka agar memeluk agama Islam, berinteraksi dengan cara yang paling baik, serta berbudi pekerti dengan budi pekerti yang baik terhadap mereka. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 83. Berbuat ihsan kepada binatang dengan cara tidak menyakitinya, menghilangkan rasa lapar dan dahaganya, serta hal yang semisalnya itu. Berbuat ihsan terhadap hal-hal lainnya, seperti menekuni pekerjaan yang dilimpahkan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini sebagaimana bunyi sebuah atsar, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kamu melakukan suatu pekerjaan lantas menekuninya. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya. Al-Bushiri berkata di dalam buku Al-Itof, sanadnya lemah. Hadis di atas menunjukkan bahwa di antara bentuk-bentuk berbuat ihsan kepada binatang adalah berbuat ihsan terhadapnya kala menyembelihnya dengan cara menajamkan mata pisau dan membuat sembelihan itu tenang, serta tidak menampakkan pisau ke arahnya kecuali ketika akan menyembelihnya. Betapa agung dan besarnya ganjaran pahala berbuat ihsan di sisi Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang artinya, tidak ada balasan berbuat ihsan atau kebaikan selain ihsan itu sendiri. Surat Ar-Rahman ayat 60. Demikian juga di dalam firman-Nya yang lain yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 56. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berbuat ihsan di dalam ibadah dan muamalatnya dengan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya ataupun hubungan jauh agar meraih mahabbah atau kecintaan Allah, rahmat dan keridoannya. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.